Shalom. Pada video ini saya akan membagikan sedikit materi kode etik psikologi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Yang berikut kita harus tahu kenapa kode etik itu penting. Kode etik psikologi merupakan dasar perlindungan dari nilai-nilai yang diterapkan. Kode etik merupakan salah satu pedoman bagi para pekerja sosial dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktiknya. Maka dari itu, dalam menjalankan profesinya, kode etik memiliki peran vital dalam peran kerja antara pekerja sosial dengan klien maupun antara pekerja sosial dengan supervisor pekerja sosial. Yang berikut manfaat dari kode etik. Yang pertama, profesional akan sadar mengenai aspek moral dari profesi yang dijalankannya. Mulai adanya kode etik, maka para profesional akan bertindak dengan secara sadar dan tanggung jawab sebagaimana yang dituntut oleh kode etik. Yang kedua, kode etik merupakan acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan demikian, maka dapat mengarahkan manajer untuk selalu menjaga perhatiannya terhadap etika. Yang ketiga, ide-ide dari kode etik akan diaplikasikan ke segala situasi. Melalui manfaat ini, kode etik berfungsi sebagai panduan normatif. Namun, kode etik perlu dimaknai ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami anggota profesi sehingga akan dengan mudah diaplikasikan pada situasi-situasi tertentu. Yang keempat, anggota merupakan suatu keseluruhan yang akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Adanya keragaman pandangan atas nilai dan norma yang didasari oleh berbagai latar belakang diri, profesional akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi karena adanya kode etik. Yang kelima, kode etik adalah standar pengetahuan untuk menilai perilaku profesional. Kode etik sebagai pedoman perilaku profesional harus ditaati, sehingga dengan perangkat standar ini, siapa saja akan lebih mudah untuk menilai perilaku anggota dan sekaligus mengevaluasi kebijakan asosiasi profesi. Yang keenam, anggota profesional dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri, sehingga kode etik berperan sebagai alat introspeksi diri sebelum dirinya dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya. Yang ketujuh, adanya kode etik akan membantu dalam menjaga kepercayaan publik dan masyarakat akan selalu menghargai integritas profesi karena anggota profesional akan selalu menjaga perilakunya agar sesuai dengan kode etik yang ada. Anggota dapat menyesuaikan perilakunya apabila dikritik oleh nasabah. Hal ini menjadi penting untuk dapat menghindari ketidakpastian penilaian atas perilaku profesional anggota. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan beberapa bab dan juga beberapa pasal dari kode etik. Yang pertama, bab 6 tentang iklan dan pernyataan publik yang terdapat
dalam pasal 28 hingga pasal 32. Yang pertama pasal 28 tentang pertanggungjawaban. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai media atau berbagai jalur, baik lisan maupun tulisan, mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu. Yang berikut pasal 29, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan atau pers, baik cetak maupun elektronik, atau media komunikasi sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Pasal yang ke-30, deskripsi program non-gelar. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman brosur atau iklan seminar ataupun program non-gelar yang dilakukannya. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberikan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan. Pasal yang ke-31, pernyataan melalui media. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa konsisten terhadap kode etik. Yang kedua, berdasar pada pengetahuan atau pendidikan. Yang ketiga, berdasar pada asas tidak bersalah. Pasal yang ke-32, iklan diri yang berlebihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan. Yang berikut saya akan menjelaskan bab yang ke-7 tentang biaya layanan psikologi. Di dalamnya terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal ke-33, penjelasan biaya dan batasan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pelayanan perlu dihargai dengan memberikan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Psikolog atau ilmuwan psikologi pada saat awal atau sebelum memberi layanan perlu menjelaskan kepada layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban termasuk biaya layanan yang disediakan. Pasal ke-34, rujukan dan biaya. Psikolog atau ilmuwan psikologi membagi imbalan atau jasa dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran harus berdasarkan layanan yang diberikan. Pasal ke-35, keakuratan data dan laporan kepada pembayar. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memastikan bahwa keakuratan atau kerjasama data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada layanan. Pasal yang ke-36, pertukaran
atau barter. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang, baik berupa barang dan lain sebagainya dari pengguna layanan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan hanya jika bertentangan dengan kode etik. Yang berikut bab 9 tentang penelitian dan publikasi. Terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 45 pedoman umum. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan tentang pengertian penelitian, yaitu suatu rangkaian proses sistematis berdasarkan pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana. Psikolog atau ilmuwan psikologi juga harus membuat desain penelitian, melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pasal 46, batasan kewenangan dan tanggung jawab. Yang pertama, batasan kewenangan. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memahami batasan dan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli. Yang kedua, tanggung jawab. Psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan. Pasal yang berikut, pasal 47, aturan dan izin penelitian. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat dan jelas. Yang berikut pasal 48, partisipan penelitian. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok partisipan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pasal 49, informed consent dalam penelitian. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh izin tertulis dari partisipan dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Shalom.